memerintahkan JH untuk mengamankan VVIP. Seusai memberi penghormatan terakhir, Yoji diarahkan untuk mengikuti pertemuan keluarga. JH memberikan sebuah alat sensor yang mirip pena untuk berjaga-jaga, yang mana Yojin bisa menekannya 2 kali jika dalam keadaan darurat. Setelah Yojin masuk dalam ke ruangan tersebut, di dalamnya ternyata sudah ada beberapa anggota keluarga dari pihak suami Sunja untuk mendengar isi surat wasiat. Surat itu berisi jika Sunja menyerahkan semua kekayaan untuk sebuah yayasan yang sedang Yojin kelola. Paman Yojin pun berkata jika ia akan mengadakan rapat direksi untuk memecat Yojin dari perusahaan peninggalan ayahnya. Terlebih kini, Choi Sung-won juga sudah diangkat menjadi prastir yang baru. Yojin tak terima dengan hal tersebut. Ia berusaha menghubungi sekretarisnya untuk membatalkan rapat. Namun sayang mereka telah mematikan jaringan seluler, sehingga Yojin tak bisa menghubungi siapapun. Perbincangan mereka mulai menyulut emosi Yojin karena ibu tirinya membahas tentang ambisi Yojin yang ingin menjadikan suaminya sebagai presiden. Dia bocin, dia 끔찍한 걸 알아버렸거든. JH yang menunggu di luar pun mulai tak tenang. Tanpa menunggu aba-aba, ia pun menerobos pengawalan di ruangan itu dan menyalakan alarm kebakaran. Ia mengeluarkan Yojin yang saat itu sedang putus asa karena suaminya sendiri tak berpihak padanya. Yojin takjub dengan sikap JH yang mengambil tindakan tanpa perintahnya. Ia mulai berpikir jika JH memang bisa diandalkan. JH bahkan memberikan petunjuk pada Yojin agar ia terlihat kuat di depan keluarganya yang sedang menunggu di luar. Setelah berhasil keluar dari situasi yang membuatnya terbojok, Yojin langsung menuju ke Cold Nine, area terpenting di gedung CSS. Segera Yojin mengadakan rapat bersama Ketua Yu dan Chaiwan selaku CEO JSS. Sikap heroik JH untuk membantu Yojin membuat heboh JSS, hingga Miran pun semakin dibuat kagum dengannya. Yongchun merasa tersaingi dengan kedatangan JH, karena kepala medis yang sedang ia incar selalu membicarakan JH. Ia mengajak JH untuk makan di sebuah restoran untuk membantunya menaklukkan hati sang kepala medis. Sengaja Yongchun berpura-pura mengalahkan JH agar ia terlihat keren. Namun Yongchun justru mengalami luka karena kepala medis ingin melerai keributan keduanya. Sementara itu di rumah rahasia, Miran dan ART membersihkan kamar saat Anna sedang mandi. Keduanya pun sempat penasaran mengapa Anna menggunakan selimut listrik. Diam-diam JH memantau Anna. Ia bahkan membantunya memasakkan ramen yang sebelumnya ingin Anna makan. Tak mau privasinya dilihat oleh pengawal, Anna sengaja menutup kamera CCTV yang mengarah kepadanya. Muang gua juga. Jatuh. Ternyata Anna hanya ingin menikmati momen ia memasak sembari menari, seperti yang ia lakukan bersama ibunya dulu. Malam itu Miran berusaha mendekati JH. Keduanya pun berbincang mengenai tugas Miran saat di Barcelona saat ia menjemput Anna untuk dibawa ke Korea. Tiba-tiba JH mendapat panggilan dari Yojin agar ia datang ke Cold Nine. Tak sembarang petugas JSS bisa masuk ke area tersebut, sehingga Miran yakin jika kali ini JH akan naik jabatan. JH 씨 지금 클라우드 나인으로 호출받은 거잖아요. Setibanya di Cold Nine, ternyata area tersebut memiliki akses yang cukup sulit untuk dijangkau. JH menunggu Yojin sejenak yang saat itu sedang rapat bersama 3 orang kepercayaannya. Mereka ternyata mengumpulkan informasi rahasia dari rival dan orang-orang yang ingin Yojin singkirkan. Yojin bertanya mengenai alasan JH memusuhi Kwon-so dan kehidupan JH selama menjadi tentara Irak. Yojin menjamin semua yang JH ceritakan di dalam ruangan tersebut akan menjadi rahasianya. JH pun baru tahu jika ruangan yang didominasi kaca tersebut menyimpan berbagai informasi yang ada di dunia. Kaca pintar yang ada di ruangan tersebut akan menjawab pertanyaan apapun yang JH ajukan, asalkan JH juga bercerita tentang jati dirinya. Yojin yakin jika ada suatu hal yang ingin JH selesaikan yang menjadi alasan kuat mengapa ia bergabung dalam JSS. 이제 박관 수사냥을 시작할 거거든. 이 정도면 이유 같아? JH mulai bercerita tentang kisah asmaranya dengan Rania. Hingga suatu ketika Tuan Kwon-so datang ke markas mereka di Irak yang diduga menjadi penyebab Rania dihabisi. Dengan mata kepalanya sendiri, JH saat itu melihat Rania tewas bersimbah darah. Namun setelahnya, JH dibuat tak sadarkan diri karena ada orang yang memukulnya dari belakang. Setelah membuka matanya, JH justru dijebak sebagai pelaku yang menghabisi Rania dengan senjata yang ada di tangannya.
Ia tak bisa membela diri sehingga terpaksa kabur setelah ditahan selama 1 minggu. JH bersembunyi bersama